Oke, sebentar. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lihtadi laula an hadainallah. Innal hamdalillah nah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang teman-teman semuanya dari Singapura. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada majelis ilmu pada siang hari ini di tengah kesibukan aktivitas hariannya ya. Untuk yang di Singapura nih lagi liburan pasti anak-anak lagi di rumah ya, lagi banyak aktivitas di rumah. Semoga selalu sehat. Nah, sebelum kita mulai, kita mau menyapa dulu nih teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah narasumbernya sudah bersama kita, Mbak Lina, Mbak Rina, Mbak Imar. Apa kabar Mbak Imar? Halo, Mbak Henry, Masya Allah, dan semuanya cerah sekali hari ini. Alhamdulillah. Padahal di Alhamdulillah. Singapura lagi mendung nih. Kak Ari dari Singapura. Apa kabar Kak? Semoga sehat ya semuanya ya. Oke, selamat datang kepada teman-teman di acara Rumah Bermain Ibu Profesional Asia. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali siang ini saya berkesempatan untuk menemani teman-teman pada acara Tadabbur Quran Surat Al-Fatihah seri ketiga. Ya, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari seri sebelumnya, yaitu hari ini kita akan memasuki ayat ke-6 dan ke-7 gitu ya, insya Allah ya. Jadi sedikit flashback ke sesi sebelumnya, mungkin teman-teman yang nanti mungkin menyimak siaran tundanya. Jadi kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ke 5 ya di sesi sebelumnya. Dan surat Al-Fatihah ini kan spesial ya karena surat yang kita baca setiap hari pada sholat kita gitu ya, minimal 17 kali dalam sehari. Dan Mbak Lina menyampaikan, ya narasumber kita menyampaikan kenapa sih kita perlu mentadaburi surat Al-Fatihah ini gitu ya, karena ketika kita tahu cara memuji yang benar, sesungguhnya kita telah mengamankan dari hilangnya nikmat. Jadi insya Allah sholat kita lebih nikmat gitu ya ketika memahami bacaan kita gitu ya. Dan spesialnya lagi kan ketika kita melafalkan setiap ayat dalam surat Al-Fatihah ini kan insya Allah Allah akan menjawab gitu ya dalam setiap penggalan-penggalan ayatnya yang kita baca gitu. Jadi sehingga ketika mentadabburi itu akan terasa lebih spesial lagi gitu ya. Bismillah ya. Oke. Kebetulan Mbak Lina sudah hadir di sini. Oh, ini mau foto bersama dulu atau nanti aja Mbak fotonya nunggu lengkap? Nanti aja mungkin sebelum tanya Nanti ya. jawab ya, Mbak Indri. Oke, boleh. Siap. Oke, jadi kita langsung masuk materi aja ya, tanpa memperpanjang waktu lagi. Saya langsung panggilkan narasumber kesayangan IP Asia, Mbak Lina Dewanto. Sehat Mbak Lina, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak janjian, kita ping-ping kayaknya ya hari ini ya. Itu yang tadi mau bilang loh, mari kita ping-ping. Nggak janjian, padahal Masya Allah satu frekuensi ini ya. Baik Mbak Lina, tanpa berpanjang waktu lagi, waktu dan jaringan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang insya Allah berkahi ini kita dapat berkumpul. Berarti di Lauhul Mahfuz nih sebenarnya sudah Allah torehkan bahwasanya pada hari ini kita akan kumpul sama-sama untuk
mendapatkan banyak pahala insya Allah ya, dalam rangka kita tadabbur Quran bersama surat Al-Fatihah. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya ditemani oleh dua dayang-dayang karena biasanya Rabu ini ada pengasuh alias suami saya libur. Biasanya Rabu itu jadwal kantornya libur, ternyata ada pergeseran, jadi liburnya bukan hari Rabu. Nah, sudah Allah catat juga, saya di sesi terakhir ini ditemani oleh dua dayang-dayang ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita ya. Insya Allah kita akan sama-sama refreshing lagi ya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sifatnya adalah harusnya refreshing, bukan sesuatu yang membebankan ya, tapi justru harusnya refreshing bersama. Healing ya, kalau bahasa zaman sekarang healingnya itu kita yaitu Al-Quran. Nah, di sini boleh slide-nya Mbak? Ya. Ada siapa tuh? Nah, Masya Allah. Sudah kelihatan Ini belum? jadi Sudah ya? kelihatan. Oke, oke. Ini sesi terakhir ya, Insya Allah Mbak semua. Boleh di Sebentar. next Mbak? Gimana nih cara max-nya? Kayak gini ya? Ini udah max? Sudah kelihatan max kah ini? Iya, sudah. Sudah, oke sih. Nah, jadi sebelumnya kita sama-sama mengingat kembali ya. Jadi setiap tadabbur surat, kalau bisa kita tahu dulu nih tema surat itu apa. Biar kenapa itu akan mudah untuk kita tadabbur. Itu ibaratnya seperti apa ya? Kalau kita novel, kita harus tahu ini jenisnya apa ya. Apakah ini jenisnya romance, apakah novel ini jenisnya thriller. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi surat Al-Fatihah kita ingat kembali, ini tujuannya apa? Agar orientasi kita menuju Allah ini adalah ibadah atau ubudiyah kamilah. Jadi penghambaannya yang sempurna, bukan penghambaan yang setengah-tengah, bukan penghambaan yang hoax ya sifatnya, tapi benar-benar yang sempurna. Boleh next lagi Mbak? Sebelum kita lanjut, ada boleh yang sudah hadir di sini. Kita sebelum lanjut ya, kita sama-sama baca dari tahu sampai ayat terakhir ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, nggak kerasa ya dari awal kita sama-sama lebih mendekatkan kepada Allah dari ayat-ayatnya yang istimewa, salah satunya surat Al-Fatihah ini. Nah, sebelum kita masuk ke ayat 6 dan 7, kita coba flashback sedikit. Tadi juga sudah dibantu sama Mbak Indri ya. Jadi sedikit ingin ini lagi, mengingat-ingat lagi. Jadi kalau kita tadabur, ketika kita melihat ayatnya, kita sudah bisa ini mengikat ayat ya, seperti yang telah saya singgung. Nah, jadi kalau kita baca dari ayat 1 nih sampai ayat 4 ya. Jadi kalau kita baca ayatnya ketika kita sambil mentadaburi, jadi kita bisa langsung mentadaburinya dengan sederhana, cuman bisa lebih dalam lagi ya. Contohnya gini,
Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ini kan tentang pujian ya kepada Allah. Jadi ini ibaratnya Allah lagi ngomong sama kita. Ya Allah yang ngomong sama kita, wahai hambaku, seandainya engkau memujiku karena aku ini sang Rabbil Alamin atau pengatur semesta alam, maka pujilah aku. Wahai hambaku, jika engkau memujiku karena engkau mengharapkan masa depan yang baik, maka pujilah aku karena sesungguhnya aku ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan wahai hambaku, jika engkau takut di hari akhir, maka sesungguhnya ingatlah aku karena aku ini pemilik hari pembalasan. Jadi cara baca tadabbur seperti itu, ya. Karena kita sudah tadabbur ini, jadi kita lihat ayatnya, kita langsung teringat, oh Allah lagi ngomong nih sama kita. Kemudian di ayat sebelumnya, maksudnya di ayat sebelum 6 dan 7 ya, iya karena abudu wa iya karena stain. Nah di sini nih titik krusialnya ya. Di sini kita melafazkan sendiri ibaratnya, kita mengaku bahwasanya hanya kepada engkau lah. Jadi benar-benar kita jujur ya, tulus bilang sama Allah, ya Allah hanya kepada engkau lah kami mampu menyembah dan memohon pertolongan. Nah uniknya ayat ini, bagaimana kita bisa menyembah sama Allah, kecuali kan Allah yang nolong kita. Kita bisa sholat, kita bisa tilawah, kita bisa hadir dalam majelis ilmu, itu bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena Allah mampu menolong kita. Berarti itu nikmat, Masya Allah ya. Nah, juga setelah kita berupaya menjadi hamba yang baik, kita tutup dengan ketetapannya, maka sesungguhnya kita telah mengambil suatu jalan agar kita juga ditolong Allah di luar penghambaan. Jadi dalam ibadah pun kita ditolong, di luar hal-hal yang berhubungan dengan ibadah juga kita ditolong. Nah, jadi Masya Allah dari ayat 1 sampai 5 ini sebenarnya ada dua jalan ya untuk kita bisa ditolong. Pertama, kita amankan dong segala nikmat kita dengan cara memohon yang baik. Ada Asmaul Husna dan kita ingat-ingat kebaikan Allah, kita memuji Allah, ya kita husnuzon sama Allah. Sehingga timbullah apa? Saya sering menyebutkan reflektivitas sama Allah ya. Jadi apa-apa Allah. Kalau ada sesuatu ingatnya langsung Allah. Bukan ingatnya makhluk dulu, tapi Allah dulu. Kedua, cara agar untuk ditolong Allah adalah ibadah. Boleh kita langsung next, Mbak, slide selanjutnya. Maka kita masuk ya. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini kan arti terjemahannya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka sesat. Nah, di sini sebenarnya ihdina itu nggak sesimpel tunjukilah. Jadi bukan kayak saya misalnya bilang ke Mbak Indri, tunjukin dong resep di YouTube, minta dong linknya, nggak gitu ternyata. Jadi penggunaan ihdina bukan semata-mata menunjukkan gitu aja. Ternyata penggunaan ihdina ini, jadi kalimat bahasa Arab kan ihdina itu adalah agar kita diperlihatkan hidayah ya atau taufik bahasa lainnya. Kalau misalnya cuma nunjukin doang, ya nunjukin apa yang ditunjukin. Nah, di sini ada kelanjutannya makanya. Shiratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah menjelaskan kepada kita di ayat ya, masih surat yang sama, itu ayat setelahnya. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang diberi kenikmatan. Siapa sih yang nggak mau hal-hal yang nikmat ya? Semua manusia fitrahnya, bahkan makhluk yang lain pun inginnya kenikmatan. Bukan kebalikannya, pengennya yang buruk-buruk gitu. Nauzubillah, pengennya yang sesat, pengennya yang dimurkai. Bukan hal itu. Jadi memang fitrahnya yaitu berhubungan dengan
hal-hal yang nikmat. Nah, nanti di tadabbur kita akan sama-sama membahas apa sih nikmat yang Allah kasih. Boleh next, Mbak? Kita masuk ya. Agak dikecilin sedikit lagi, Mbak, layarnya agak terputus. Bisa dikecilin lagi, Mbak, layarnya? Oke, cukup. Makasih, Mbak. Nah, tadi kita sudah ya merangkumnya dari ayat 1 sampai 5. Tadi saya menyebutkan, jadi penggunaan ihdina itu bukan hanya semata-mata simpel tunjukkan gitu, bukannya. Tapi apa yang ditunjukkan adalah hidayah. Nah, di sini termasuk juga adalah, sebentar ya Mbak. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi yang di ayat ini, jadi banyak sekali ulama yang mengulik ya, betapa dua ayat terakhir ini benar-benar menjadi bukti penghambaan yang tertinggi. Kenapa? Karena seorang hamba ternyata sejatinya ketundukan yang benar adalah ketika dia mampu meminta hidayah. Kalau kita pikir, siapa yang mengatur mulut kita supaya kita minta surga, kita minta hidayah, kita ditunjukkan jalan yang lurus, itu cuma Allah. Nah, kita bisa sadar untuk minta itu ternyata nggak gampang. Betapa banyak manusia, atau bahkan kita bisa koreksi selama ini, jangan-jangan kita mintanya dunia aja gitu, sampai lupa ya, kita untuk ditunjukkan Shirathul Mustaqim ini, barangkali kita nggak minta gitu, karena kita lupa. Nah, sekarang, jadi kebutuhan tertinggi kita adalah hidayah. Kenapa? Kalau kita minta harta aja, kedudukan aja, pasangan aja, ilmu aja, tapi kita nggak minta itu sebagai dalam bentuk jalan yang lurus, bisa jadi hartanya untuk apa? Hartanya kita ambil dari sumber yang Allah nggak suka. Kemudian, hartanya kita gunakan juga dengan dalam rangka Allah nggak suka. Jadi benar-benar ketika kita dipegang dunia, kalau kita nggak minta Shirathul Mustaqim, nauzubillah min dzalik, yang seharusnya itu bisa menuntun kita kepada surga, malah kebalikannya. Bahkan dalam suatu kaidah kehidupan ya, seorang yang artinya begini, seorang manusia yang diberikan kelebihan, dan kelebihannya itu ia gunakan dengan sebaik-baiknya, maksudnya ada dalam rangka ridho Allah, maka dia punya pahala berlipat. Contoh nih, misalnya saya adalah seorang dokter. Saya mampu mengerti ilmu kedokteran, bagaimana itu penyakit, bagaimana menyembuhkan. Saya gunakan itu buat kebaikan, bukan untuk keburukan. Maka pahala saya berlebih. Kenapa? Jadi disebutnya dha'ful amal. Pahala saya berlebih, kenapa? Karena saya memang kafahnya di situ, skill saya di situ. Nah, ada yang misalnya skillnya public speaking. Nah, dia menggunakan public speakingnya buat menuntun orang agar tertarik Islam, agar hatinya terpaut Islam, cinta sama Allah. Dia gunakan itu, maka pahalanya lebih besar. Nah, jadi benar-benar kita nggak cukup, nauzubillah, minta pasangan yang kaya dan lain-lainnya, tapi kita lupa ya, bagaimana kita untuk mendapatkan pasangan itu jalannya dengan yang Allah ridhoi. Begitu ya, kurang lebih. Kemudian, dan termasuk ya, kenapa ihdinas shiratal mustaqim, ini termasuk ciri penghambaan. Oh nih, saya ada di poin C nih. Penghambaan kita benar, kita selalu merasa butuh hidayah Allah. Makanya, doa yang harus lazim ya, jadi kita bikin deh list doa, yang seharusnya kita doa setiap hari dan kita ajarkan itu ke anak-anak kita. Yang pertama, Allahumma sabit qulubana ala dinik. Jadi dibuat hati kita itu kokoh kuat dalam rangka agama Islam. Nah, banyak sekali doa-doa keren-keren ya. Dan ini juga boleh pakai doa bahasa kita sendiri, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa apa, boleh banget, bahasa Melayu boleh.
selain doa yang disunahkan ya, boleh. Nah, sekarang kalau kita rangkaikan lagi nih, kita ingat lagi dari ayat Al-Fatihah ini, sebenarnya maha baik Allah nih, lagi-lagi kita harus berucap syukur terus nih sama Allah. Ya Allah, terima kasih banyak, alhamdulillah. Allah menuntun kita caranya meminta. Makanya di sini apa sih yang perlu kita minta? Di ayat 6 dan 7 ini. Jadi yang kita minta pertama adalah wajib hidayah. Nah, hidayah itu bagaimana? Jadi hidayah itu ternyata ada dua. Nah, hidayah itu ada dua ternyata. Namanya hidayah dilalah dan hidayah ma'unah. Hidayah dilalah itu apa? Hidayah dilalah yaitu hidayah yang Allah berikan ke semua manusia. Mau dia kafir, kufur, fasik, bebal, membangkang, Allah kasih sebenarnya. Tapi apakah mereka menerima? Tidak. Jadi masih umum. Sedangkan hidayah ma'unah, nah ini adalah hidayah yang insya Allah kita khusus untuk kita, karena kita beriman sama Allah. Hidayah ma'unah ini termasuk salah satunya ini, hidayah mampu kita meminta agar Allah kokohkan hati kita untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalan yang Allah berikan nikmat. Nah, bagaimana sih jalan yang diberikan nikmat itu? Ada di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ayat 60. Jadi, wa mayyuti'illaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Jadi orang yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, di terjemah ayat ini ya, surat An-Nisa ini, adalah orang yang diberikan nikmat bersama mereka yang lain. Jadi kedudukannya sama tuh, Masya Allah. Dengan siapa saja. Nabi, kemudian orang siddiq ya. Orang siddiq ini adalah orang yang selalu berkata benar dan membenarkan apa-apa yang datang kepadanya. Jadi dari agama Islam. Kemudian syuhada, ya Allah. Kita yang kita nggak pergi ke Gaza nih, tapi kalau kita meminta hidayah dan kita mengikuti hidayah ini, kita termasuk yang bersama orang-orang syahid, Masya Allah. Dan juga bersama siapa? Solihin. Orang yang solih. Orang-orang yang, Masya Allah, kedudukannya ini luar biasa. Jadi kalau kita menakar diri, ya Allah, rasanya itu nggak selevel dengan mereka. Tapi seandainya kita mampu mengikuti Shiratal Mustaqim ini, maka insya Allah kita bersama mereka. Bahkan disebutkan di ayat An-Nisa itu, wahatuna ulaika rafiqo. Jadi mereka itulah orang-orang yang sebenarnya teman terbaik ya, pendamping terbaik itu. Nah, di sini setelah nih Allah kasih nih hidayah, contohnya tiba-tiba ada iklan nih misalnya, ada iklan tahsin nih, gitu. Kita merasa saya sebenarnya kurang tahsinnya kurang nih, ikut atau enggak? Ini bayar nggak ya? Mahal nggak ya? Nah, masih ada pikiran-pikiran ke sana tuh. Nah, kemudian ada orang yang misalnya, wah, karena saya butuh nih, kapan lagi? Umur nggak tahu ya, emang kita bisa menakar umur? Nggak bisa. Kita langsung join misalnya. Terus misalnya, tiba-tiba ada teman ngechat, ada BC-an. Misalnya IP Asia ngadain bagaimana seorang ibu itu nggak jadi mak lampir ya, nggak marah-marah terus nih. Ada yang sadar dirinya tuh sebenarnya di rumah marah-marah aja gitu, tapi dilewat gitu. Jadi benar-benar ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Bahkan dari kaum mukminin sendiri. Nah, untuk orang yang menerima, Masya Allah nih, saya menuliskan ya di poin E, ada ayat di surat Muhammad ayat 17, saya cantumkan. Allah berfirman, fi qouli ta'ala, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Masya Allah. Bagi orang-orang yang mengambil hidayah itu, tadi, wah, teman saya bilang nih, saya ini sebenarnya pakaiannya belum sesuai dengan syarat Islam. Nah, saya mau deh ngikutin saran teman itu. Atau ada teman yang negur,
Karena sebelumnya saya terpicut terkecoh dengan barang-barang yang sebenarnya itu hasil riba misalnya. Ada teman negur saya, jangan ini riba misalnya. Dan saya mengikuti hati nurani, oke ini hidayah dari Allah nih. Apa yang Allah lakukan, jadi ini benefitnya. Apa sih yang Allah kasih buat kita hambanya? Ya Allah tuh maha baik ya. Sudah kita dikasih petunjuk, dikasih hidayah, dan kalau kita ngikutin dikasih bonus lagi. Di sini kata Allah, zadahum huda, Allah tambah hidayah yang lain. Yang sebenarnya kita bisa jadi nggak minta. Bisa jadi itu munculnya dari intuisi kita. Contoh, hari ini nggak akan pergi deh gitu. Ada aja di dalam hati itu, saya hari ini nggak akan keluar deh gitu. Bisa jadi itu hidayah dari Allah gitu. Allah tuntun hati kita untuk hari itu nggak pergi. Ternyata memang pada saat itu nauzubillah ada hal-hal buruk. Nah, Allah hindarkan itu gitu. Akibatnya apa? Zadahum huda. Allah kasih hidayah dan taufik buat kita. Kemudian apalagi wa atahum taqwahum. Allah tambah ketakwaan kita. Ya Allah mungkin nauzubillah ya. Kalau kita takar takwa itu segimana sih? Seandainya misalnya kita bisa melihat mungkin ya kalau kita berani transparansi ya mungkin seberapa sih takwa kita, tapi Allah tambah. Dan ini adalah akibat orang-orang yang mau mengikuti petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bercermin ya, termasuk mengamalkan ayat ini, apakah selama ini kita sudah sesuai mengikuti hidayah Allah? Yang sebenarnya Allah pun juga nunjukin ke kita. Bahkan sebenarnya zaman sekarang ini disebutnya zaman futuh, maksudnya zaman yang gampang banget kita ingin tahu apa sih cara tadabur. Oke, kita tinggal cari ahlinya, kita cari di medsos gitu ya. Masya Allah. Kalau zaman dulu, zamannya Rasulullah, apa-apa kita harus tanya, kan semuanya syafawi ya. Syafahi, jadi kita harus tanya lewat lisan. Kamu tahu nggak informasi tentang ini? Nanti orang ini, saya tanya dulu ya ke orang yang B nanti, saya nggak tahu, saya nanya ke C. Jadi kapan dapat informasinya, kapan dapat hidayahnya nih ibaratnya ya. Karena betapa tidak segampang zaman sekarang. Masya Allah. Nah, di sini bahkan disebutkan dalam salah satu tafsir ya, salah satu bentuk kita mampu mengikuti hidayah adalah tandanya kita mudah banget mengikuti syarat Islam. Mudah bangun, waktunya sholat, waktunya kita bersedekah, sedekah. Masya Allah. Bahkan ini ada salah satu hadis favorit saya termasuk. Jadi ketika pertama kali belajar tafsir ya, saya kan dari orang umum. Ada satu hadis yang benar-benar, aduh saya tuh ngerasa nggak pantas banget. Pasti kita tuh ada di titik dimana kita ngerasa nggak pantas ya. Di sini saya membaca hadis, Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Man amila bima ya'lam. Barang siapa yang dia mengamalkan apa yang telah dia ketahuin. Oke, hari ini sudah tadabur, kita amalkan, kita niatkan amalan. Kemudian mungkin, kemarin-kemarin ada acara, kita dapat ilmu baru, kita amalkan nih. Itu ya. Man amila bima ya'lam. Jadi barang siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, fa'allamahullahu ma lam ya'lam. Maka Allah akan ajarkan sesuatu yang dia tuh belum dia ketahui dan dia tuh nggak tahu dari mana ya bisa tahu itu. Mungkin kita bisa melihat dari guru-guru kita ya, Masya Allah, bagaimana menempuh cara hidupnya, memilih jalannya itu, ternyata kakak ini begini, setelah mendapatkan itu, dia bisa begini loh, gitu. Jadi kita melihat, histori riwayat orang-orang solih, salafus solih, mau itu ustadz atau kakak-kakak senior ya, para pejuang Masya Allah, ibu-ibu hebat, yang bisa mendidik anaknya, padahal kalau dipikir, apalagi ya zaman dulu ya, itulah yang namanya berkah ya, berkah hidupnya, karena bisa mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah kasih nih petunjuk agar menempuh jalan selanjutnya itu mudah banget. Masya Allah. Dan saya rasa itu yang saya banget butuhin ya. Kalau kakak-kakak semua di IPASya pasti ada hal-hal yang kepengen banget ditempuh, maka boleh kita mulai dari hal ini. Ada hal, kita cicil nih satu persatu, ingin mengamalkan A, kemudian besoknya ingin mengamalkan B, sampai nanti kita bisa istiqomah ya. Jadi memulainya benar-benar jangan diraup
banyak karena nauzubillah takutnya malah nggak istiqomah. Karena kan ahabul amal indallah, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah dan saya yakin kita sering dengar ya. Adwamuha wa in qalla. Jadi sedikit aja, tapi ya tetap berkelanjutan. Nah, nanti lama-lama kita bisa ibaratnya nabung, amalan ini udah bagus nih, alhamdulillah kita tambah-tambah. Jadi dari ayat 1 sampai terakhir ini, lagi-lagi yang Allah kasih buat manusia adalah nikmat, karena kita manusia butuhnya nikmat. Nah, di sini disebutkan jangan sampai kita termasuk 2 golongan. Nah, setelah mendapatkan nikmat ada orang yang kebalikannya, yaitu al-maghdub dan juga ad-dhalin. Al-maghdub ini orang yang dimurkain ya. Kalau kita baca tafsir, para ulama sepakat yang dimaksud di sini adalah seperti orang-orang Yahudi. Kemudian ad-dhalin di sini adalah orang-orang Nasrani. Nah, ini memang dari tafsirannya seperti itu ya. Jadi kita bukan, karena saya pernah membaca ini rasis banget nih, padahal itu bukan rasis. Karena memang namanya tafsiran ya, ini kan ada yang dinukil dari hadis-hadis sahih, dan memang disebut al-maghdub itu siapa? Al-maghdub itu al-Yahud, wa ad-dhalin itu an-Nasara. Nah, kenapa disebut seperti itu? Jadi al-maghdub ini dimurkai karena orang Yahudi disebutkan di dalam Al-Quran itu yang memang punya tipikal yang bebal. Mereka pertama apa? Membunuh ratusan nabi. Jadi nabi yang paling banyak turun itu kepada kaum siapa? Kaum Yahud, ada ratusan. Kemudian kalau ad-dhalin kenapa disebut yang sesat? Karena an-Nasara ketika Nabi Isa diturunkan dan melihat mukjizatnya Nabi Isa, ada sebagian yang taat, yaitu Hawari. Ada yang menyebutkan Hawari cuma 10. Nah, ini adalah rafiqnya ya tadi ya, teman-temannya Nabi Isa yang solih, ini rafiqnya ada 10, ada yang bilang 9. Nah, ada yang pada zaman saat itu malah menjadikan, karena tahu ya, tahu pada saat itu menyangka Nabi Isanya disalib dan sebagainya, maka yang awalnya mereka beriman dengan Nabi Isa, menganggap Nabi Isa nabi, tapi menjadikan Tuhan. Auzubillahi min dzalik. Ini percis kisah nabi-nabi terdahulu. Awal mula ada patung ya, kalau misalnya kakak-kakak pernah baca, patung berhala itu awalnya gimana? Awalnya bukan di Mekah itu, bukan. Justru Mekah itu adalah mengikuti sebelum-sebelumnya. Dulu Mekah itu kan dikelilingi ada puluhan patung. Ketika tahun ke-8 Hijriah, jadi dari tahun kenabiannya Nabi, 8 tahun kita Nabi, ini baru sama Rasulullah itu dihancurkan. Jadi nggak serta-merta ketika Rasulullah diutus jadi Nabi, ayo kita hancurkan berhala itu, enggak ya. Masya Allah, jadi benar-benar mulainya bertahap. Nah, awalnya patung itu bermula dari 5 orang solih, ya. 5 orang solih, yaitu di kisahnya Nabi Nuh, 5 orang solih yang pada saat itu Nabi Hud, mohon maaf, meninggal. Nah, karena meninggal, orang-orang pada ngefans nih dengan 5 itu. Nah, dibikinlah patung. Jadi awalnya cuman kayak memoriam gitulah. Nah, tapi itu namanya nafsu manusia, dijadikan 5 orang ini sebagai Tuhan. Jadi kayak perantara gitulah. Nah, nauzubillah min dzalik. Itulah yang terjadi ya ketika kita sesat. Bahkan sebenarnya salah satu yang paling kita syukurin kalau kita tafakur ya, kalaulah kita hidup di zamannya Fir'aun, di zaman Nabi Nuh, Nabi Hud ya, di zaman-zaman Nabi terdahulu, apakah kita mengikuti Nabi atau mengikuti kebatilan ya? Kenapa? Karena sebenarnya pada saat itu kebatilan itu lebih wow, kayak Fir'aun. Kerajaannya tuh luas banget, hartanya melimpah banget, bisa bikin hal-hal yang bikin menarik gitu. Sementara Nabi Musa bagaimana? Orangnya sederhana, bawanya tongkat, sekalinya ngomong bilang, aku ini Nabi, belum tentu kita akan mengikuti itu ya. Tetapi, Masya Allah, itulah, kayaknya memang
kita memang ditakdirkan mampunya hidup di zaman ini aja. Kalau misalnya di zaman dulu takutnya malah mengikuti kebatilan gitu. Jadi benar-benar surat Al-Fatihah ini menunjukkan betapa kita harusnya syukur kita berkali lipat daripada orang-orang zaman dahulu. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Next, boleh kita tarik hikmah ya. Hikmah. Nah, Masya Allah. Di sini saya ungkapkan 4 hikmah ya dari surat Al-Fatihah ini. Nanti boleh banget kakak-kakak, teman-teman semua tambah. Hikmah kenapa Al-Fatihah yang menjadi pembuka Al-Quran. Kenapa di Al-Fatihah ya? Karena pertama, Al-Fatihah itu pendek banget, 7 ayat aja. Bayangkan kalau ketika buka Al-Quran aja, pembukanya itu udah yang panjang banget. Khawatirnya orang yang awalnya ingin tertarik Islam jadi merasa bosan, malal kalau bahasa Arabnya. Jadi memang pembukaan itu halnya yang simpel. Kita bisa menarik hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika contohnya kita ibu ya, ketika kita ingin mengenalkan sesuatu pada anak hal yang baru, dari hal simpel dulu deh. Saya ingat banget ketika bonsai diajarkan seperti itu. Jadi kita hal yang simpel dulu, sederhana, jangan langsung hal-hal yang rumit, yang panjang. Masya Allah ya. Al-Quran ini bisa ditarik kemana aja. Kita tadabur sebagai ibu, tadabur sebagai pebisnis, ya, dan lain-lain. Insya Allah bisa, saya yakin bisa. Hikmah kedua, kenapa sih Al-Fatihah yang wajib ya? Ini syarat saya sholat loh. Jangan sampai kita semena-mena dengan sholat kita saya nggak mau Al-Fatihah, saya mau langsung Anas aja ketika sholat dalam rakaat, itu nggak bisa. Sholat kita batal, tidak sah. Assalamualaikum. Kenapa? Pertama, memang surat Al-Fatihah ini sering diungkapkan adalah intisarinya Al-Quran. Intisarinya Al-Quran. Jadi dengan kita mengulang-ulang, sejatinya kita sudah menggenggam ya intisari Al-Quran itu apa, yaitu Al-Fatihah. Di sana ada tauhidnya, kemudian di sana juga ada pengingat bagi kita, bagaimana cara bersyukur, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian di surat Al-Fatihah juga kita diajarkan ya cara berdoa, kita memuji Allah dulu, apa dan sebagainya. Juga hikmah selanjutnya ikut juga back sound, mohon maaf nih dari tadi. Juga kunci mendapatkan hidayah tadi ya. Boleh. Itu surat Al-Fatihah deh. Oh, oke. Itu kunci mendapatkan hidayah. Setiap sesuatu pasti ada kuncinya ya. Kunci menjadi pebisnis sukses ada. Ketekunan lah. Mungkin juga ada modal. Kunci biar kulit kita sehat ada. Terus juga mendapat hidayah juga ada. Jadi nggak sembarangan serta-merta kita menganggap Al-Fatihah ini enggak gitu. Ternyata memang Masya Allah ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Nah, menurut kakak-kakak semua, apa sih yang bisa kita ambil dari tadabur kita ya, dari ayat 1 sampai 7, atau misalnya ayat 6 dan 7 dulu deh, kira-kira apa? Sebelum kita tanya jawab deh. Mungkin insight ya Mbak, boleh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau di-share. Mbak Rina, Mbak Imar, Mbak Nisa, Kak Dini, Kak Ari, mungkin kalau ada yang mau di-share terkait hikmah ayat 6 dan 7 ya. Silahkan. Atau mungkin harus dipancing dulu nih Mbak Lina nih. Kalau insight dari Mbak Lina seperti apa, mungkin nanti teman-teman di akhir bisa sharing gitu ya sebelum tanya jawab. Jadi kalau saya paling merasa tertampar ya. Gitu. Merasa tertampar dengan ayat 6 dan 7 ini ketika membahas refleksi apakah sudah benar-benar dalam mengikuti hidayah.
apalagi kan kalau saya memang tinggal di sini ya. Kalau orang-orang bilangnya lumbungnya Islam gitu. Jadi kayak bener-bener wah semangat kayak mood booster gitu sistemnya. Wah apa aja nih yang belum saya ketahuin. Dan dari yang saya sudah ketahuin apa aja nih yang belum saya amalkan ya. Terutama yang sifatnya wajib dulu. Sifatnya wajib dulu. Terutama yang berhubungan dengan bagaimana muamalah dengan suami, muamalah dengan anak-anak. Jadi kalau di ditilik-tilik itu sebenarnya bisa kita bikin list ya kalau saya pribadi. Oh, aduh saya pengen deh dari Al-Qur'an ini hmm, dibikin happy. Karena pernah saya satu titik merasa, aduh kok saya jenuh banget nih. Ngebahas tafsir tuh jenuh banget. Ternyata, oh saya jenuh justru karena saya ada yang belum saya amalkan. Semakin kita mengamalkan isi Al-Quran, seharusnya kita jadi refreshing. Jadi kalau misalnya ada kejenuhan, mau itu jenuh lagi tilawah, jenuh yang misalnya lagi setoran tahfiz nih. Saya juga pernah banget di titik itu. Jenuh banget sih di tahfiz tuh, jenuh banget. Akhirnya saya menemukan cara, oh kalau saya tipenya jangan menghafal urutan, tapi surat-surat yang saya pengen pelajarin. Misalnya orang-orang kan misalnya ngurut ya dari juz berapa-berapa, saya minta izin dari surat yang saya suka dulu. Nah itu jadi kayak seneng banget. Nah mudah-mudahan itu bisa saya amalkan. Nah itu sih insight-nya Mbak semua. Bobo lah Bobo. Boleh yang lainnya? Ini ada dari Kak Dini di chat nih Mbak Lina, izin membacakan ya Mbak. Hidayah itu mahal, harus selalu disyukuri yang kita dapat dan harus selalu dimintakan juga pada Allah dan diperjuangkan. Perlu effort, nggak boleh nerimo gini-gini aja, katanya Kak Dini gitu. Masya Allah, barakallahu fiik, Mbak Dini. Langsung tertampar juga nih saya ngedengernya. Jadi pengen bersama banget ya. Makanya saya senang banget kalau misalnya nanya ke teman-teman tuh kalau misalnya acara, apa sih insight kamu gitu. Karena setiap orang tuh bagi saya ada pelajaran masing-masing yang kita juga bisa belajar. Ya, setuju. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau di-share Mbak Imar ya? Boleh, Mbak Imar lagi boleh buka saya mic. Mbak Indri. Silahkan Mbak Imar. Jazakallah khair Mbak Ina. Saya selalu menunggu-nunggu momen tadabbur ini loh ya Mbak Rina. Semoga masih bisa berlanjut. Ya alhamdulillah banget sejak mengikuti rangkaian tadabbur Al-Fatihah ini saya kadang jadi lebih sering ini sih membatin gitu ya, merenung gitu ya, betapa ternyata hebatnya gitu surat ini gitu yang membuat kita tuh merasa tidak ada apa-apanya gitu ya. Terkhusus tadi ayat yang terakhir 2 itu ternyata hidayah Allah gitu ya ada 2 gitu, dan khusus untuk orang yang beriman tuh ternyata nikmatnya luar biasa gitu, dan mungkin kebalikan dari Mbak Lina gitu ya. Di Mesir itu lumbungnya Islam, di tempat saya di Jepang jauh dari Islam gitu ya. Jadi saya banyak sekali membatin gitu betapa sayangnya Allah sama saya gitu ya, ditempatkan ke negara yang minoritas yang mereka tuh luar biasa dalam segala bidang, tapi ternyata akar-akarnya lemah gitu. Karena apa? Penopangnya nggak ada gitu, imannya nggak ada gitu. Mau sehebat apapun manusia, kalau tidak punya dasar Islam, ya akan tunggulah kehancurannya gitu. Karena Jepang sekarang hebat, tapi mereka mengalami penurunan populasi ya Mbak, makin, dan bahkan diprediksi berapa puluh tahun ke depan akan sangat-sangat jauh sekali berpulang populasinya gitu. Karena emang nggak ada basic kenapa Mbak harus punya anak tuh nggak punya kan. Nggak seperti kita gitu. Kenapa harus meregenerasi gitu. Ini saya sering banget merenung, ya Allah ternyata sayang sekali ya Allah ya kesini saya gitu ya untuk melihat fenomena ini gitu. Jazakallah khair semuanya Mbak Lina. Insya Allah, makasih banyak Mbak. Ya Allah. Menarik sekali ini ya, insight dari Mbak Imar tadi nyambungnya ke anak ya. Kalau dari saya pribadi, kalau boleh sharing juga nih Mbak Lina dan teman-teman, sebagai tadi kan Mbak Lina sebutkan bahwa dengan mentadaburi surat Al-Fatihah ini kita juga jadi kayak refleksi baliknya terus ke Allah lagi, ke Allah terus gitu.
Nah, ini juga mungkin berlaku untuk kita dalam parenting ya, gitu, dalam didik anak khususnya. Jadi, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan untuk anak-anak itu tuh bukan karena kan anak-anak itu kan punyanya Allah ya. Kita cuman sebagai caretaker-nya aja gitu. Jadi apapun keputusan kita untuk anak-anak itu juga saya ya pribadi belajar untuk selalu kembalikan kepada Allah gitu. Jadi kayak misalnya toilet training, ya Allah bismillah saya mau toilet training mudahkan. Terus, kapan ya Allah ya baiknya gitu. Jadi kayak selalu konsultasi terus gitu, seperti halnya kayak kita kita apa ya, jadi kan Allah itu kan stakeholder utama ya, pemiliknya anak-anak. Jadi harus selalu dikonsultasikan misalnya, "Ya Allah Alula nih minta homeschooling nih," gitu. "Bisa nggak ya aku ya, ya Allah ya, apa aku harus cari, provider lain gitu? Gimana caranya aku biar bisa meningkatkan kompetensiku ya Allah ya?" Nah, seiring dengan kita tuh ngobrol gitu ya, having conversation sama Allah dalam sholat kita, bahkan nggak usah lagi sholat deh, misalnya lagi di public transport, kita lagi merenung gitu ya, lagi bicara sama Allah dalam hati gitu, pasti nanti Allah itu akan tunjukkan kita itu dalam apa ya, yang sudah pernah saya rasakan ya, entahlah lagi scrolling Instagram, tiba-tiba ada pop up gitu ya, ada iklan gitu ya, Montessori for elementary school. Oh, gitu. Terus ingat, "Oh ya tadi pagi kayaknya aku ngobrol sama Allah ya tentang, provider Montessori buat anak-anak ini," gitu ya. Jadi itu kayak nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman yang sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah itu tuh ada aja ya, Allah itu akan menyampaikan jawaban gitu ya, dari, source yang tidak diduga-duga gitu. Jadi itu sih kalau yang saya rasakan ya sebagai orang tua, nyambungnya, Mbak Imar tadi tentang parenting dan refleksi terus sama Allah itu tadi, dalam setiap langkah kita harus serahkan semuanya pada Allah, Allah lagi gitu. Itu sih Mbak Lina yang bisa saya bagikan, mungkin ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau open mic, sharing mengenai insight, mungkin dari Mbak Rina, adakah yang mau bisa dibagikan Mbak Rina dalam sesi ini? Hikmah. Ya, kalau dari saya pribadi ya untuk yang ayat 6 dan 7 itu kayak ya mengingatkan kita ya untuk ya itu tadi yang sudah Mbak Lina pernah sampaikan, ya sudah tadi disampaikan, yaitu supaya kita itu apa ya selalu minta hidayah sama Allah gitu ya, karena hidayah itu kayak kadang kita itu perlu hidayah untuk misalnya dapat ilmunya ya, misalnya mau mengamalkan suatu, kita kayak didatangkan sama Allah ilmunya, dapat ilmu dari sini, itu pun hidayah. Habis itu tergerak hati kita untuk bisa aku pingin mengamalkan ini, itu pun udah hidayah yang lain gitu. Apalagi kemudian setelah kita mencoba, terus habis itu mengalami kesulitan dan Allah memudahkan kita untuk istiqomah, itu pun udah uh, tingkatan hidayah misalnya hidayah beda lagi gitu loh. Jadi masya Allah itu apa ya? Ya itulah apa ya? Allah itu kasih kita banyak hidayah ya. Kadang-kadang kitanya itu yang nggak sadar gitu ya, yang maksudnya terlalu kurang kurang ininya ya, kurang apa hubungannya dengan Allah itu tidak kurang dekat gitu ya. Jadi padahal Allah itu sudah kayak memberikan kita bermacam-macam hidayah dari sisi mana saja, nah kayak gitu. Dan ya itulah apa yang doa yang Allah ajarkan doa pada kita di surat Al-Fatihah di ayat 6 dan 7 ini untuk mengingatkan kita itu untuk minta terus pada Allah itu hidayahnya itu supaya berterusan, supaya kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Lina dan Indri. Terima kasih Mbak Rina sudah sharing. Apakah ada lagi teman-teman yang mau sharing hikmahnya atau insight yang bisa teman-teman dapatkan dari ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Fatihah? Kalau misalnya mungkin berhalangan open mic bisa ditulis di chat aja kali ya. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Nah, sambil kita menunggu teman-teman, Mbak Lina ada yang mau disampaikan lagi? Silahkan Mbak, dilanjutkan. Masya Allah ya, jadi dari hikmah yang kita bisa ambil, jadi
kalau ya saya pernah bilang ya, jadi tadabbur dan tafsir itu sangat jauh berbeda. Kalau tafsir ya memang harus ahlinya, memang orang yang menekuni itu ya. Beda dengan orang membaca tafsir itu beda ya. Maksudnya kita menjadi ahli tafsir dengan tadabbur itu beda. Kalau tadabbur semua manusia dari kalangan kita mau apa namanya background kita orang umum, background kita apa-apa itu eh, apa namanya justru yang diharuskan. Nah, dari hal ini, dari kita sudah menekuni ya, dari ayat 1 sampai ayat 7, eh, saya berharap bukan hanya sampai di sini, jadi kita akan mengamalkan terus ya. Oh, kita masing-masing punya ingin satu hal yang ingin kita amalkan. Oh, saya pertama ingin lebih baik lagi sama anak berkaca dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim nih misalnya. Kedua, saya ingin lebih baik lagi dalam berdoa. Selama ini doa tuh kayak masih kurang khusyuk misalnya. Jadi apa saja silahkan Mbak-mbak semua, teman-teman semua pegang ya itu. Jadi insya Allah salah satu ciri ya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmunya diamalkan. Maka jangan sampai cuman berhenti di sini saja. Bahkan kalau perlu ya, misalnya ada lagi diskusi ringan sama teman-teman, bisa ngasih tahu, ternyata Al-Fatihah tuh gini ya, kayak gitu. Itu banget sah-sah aja ya. Jangan menunggu. Jadi saya sering mendapatkan takut salah dan nyampainnya, kan kita takabur. Bahkan tafsir saja itu bisa 2. Jadi tafsir saja bisa 2. Kalau dia benar dalam menafsirkan Al-Quran, dia dapat pahala. Kalau dia salah, dia tetap dapat pahala. Kenapa? Pahala berusaha untuk mendapatkan tafsirnya itu. Apalagi tadabur ya. Jadi tadabur ini Masya Allah, dimanapun, bahkan ketika di jalan, kita teringat ayat Al-Quran misalnya, itu jangan sampai kita, dihiraukan gitu ya, kayak ya udahlah, itu cuman pikiran kita aja, enggak, tapi memang dipikirkan gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya mau ada yang bertanya juga boleh, memang masih ada waktu enggak nih? Saya nggak kelihatan jamnya. Silahkan ya. Oke, just nice Mbak. Just nice Mbak Lina, alhamdulillah. Pas jam 3, jadi ini terima kasih banyak Mbak Lina atas materinya, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Apa ya, rasanya tersirami gitu loh hari ini dengan ilmu yang Mbak Lina sampaikan. Nah, sekarang saatnya tanya jawab nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Mbak Lina, dipersilahkan. Ini sesi terakhir ya, surat Al-Fatihah ya teman-teman. Mari kita maksimalkan pertanyaannya kepada Mbak Lina nih. Oh, foto dulu. Oke, baik, boleh. Kalau begitu teman-teman, sebelum tanya jawab, mumpung masih lengkap nih ya kita ya, boleh teman-teman buka kameranya sebentar, sejenak kita berfoto bersama untuk kenang-kenangan dan sebagai bukti kita sudah berkumpul sama-sama di siang hari ini untuk menuntut ilmu. Kak Ari, Mbak Nisa, Mbak Imar, boleh open kamera sebentar saja. Kita mau foto bersama. Boleh ambil mukena dulu. Atau ambil jilbab dulu. Oh, Mbak Imar lagi di jalan kayaknya tadi ya, sambil jemput anak ya. Ambil gorden dulu juga boleh. Pas banget loh sebelahku gorden. Tapi nggak pink nih Mbak Lina. Jadinya kurang cakep kayaknya ya. Oh, Kak Ari tadi lagi di dokter ya? Kayaknya tadi ya infonya. Iya, di kolom chat Lagi nunggu. Iya, nggak apa-apa Kak Ari. Oke, apakah kita sudah boleh foto bersama? Oh, baru selesai? Oke, apakah bisa open kamera sebentar Kak Ari? Nah, ini dia, Masya Allah. Bisa kelihatan nggak? Maaf ya. Iya, kelihatan. Ini yang capture aku atau Mbak Rina nih? Aku boleh, Ndri. Oh, siap. Siap Baik. ya. Maaf. 1, 2, 3, sebentar.
Oke, satu lagi. 1, 2, 3, smile semua. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Oke, teman-teman. alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah open kamera. Boleh loh kalau berhalangan di apa udah boleh di off lagi kameranya. Nah, sambil kita Oke, nah sekarang kita tanya jawab ya kalau gitu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya kepada Mbak Lina mengenai tadabbur surat Al-Fatihah. Sebentar, aku baca chat. Ada pertanyaan kah di chat? Oh, maaf baru selesai. Oke. Adakah yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin aku ya yang bertanya. Boleh ya Mbak Lina ya? Ini sekali, apa namanya, dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi moderator, aku bisa jadi bertanya juga. Mbak Lina, kalau misalnya nih, tadabbur, apa namanya, kita mentadaburi surat Al-Fatihah ya, gitu ya. Bagaimana sih kalau misalnya, aku nanya personal ya, personal experience kepada Mbak Lina gitu. Bagaimana sih menyampaikannya kepada anak-anak Mbak tentang surat Al-Fatihah ini gitu. Padahal ini kan surat yang istimewa gitu ya. Gimana sih Mbak Lina menyampaikan surat Al-Fatihah ini kepada anak-anak dengan bahasa yang sederhana tentunya ya, kepada toddlers gitu Mbak. Terima kasih. Masya Allah, Mbak. Karena anak saya itu waktu saya sampaikan Al-Fatihah itu usianya sekitar 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi waktu itu saya sambil gambar-gambar gitu. Karena jadi saya bikin dulu kayak kaligrafi Allah gitu. Nah, Allah, terus saya gambar ini sifat Allah itu Maha Penyayang. Jadi nggak satu hari semua ayat gitu, Mbak. Jadi hari ini tuh apa ayatnya, dibikin target gitu. Nah, biasanya ada yang sifat Allahnya itu ada ceritanya. Jadi kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya ambil dari buku kisah anak-anak. Pada saat itu ada seorang ibu, dia menangis karena anaknya wafat. Kejeduk. Jadi anaknya itu wafat kan. Kemudian, oh bukan yang wafat, maaf. Jadi ada seorang ibu melihat ada anak terlantar gitulah. Dia kayak kehausan gitu. Dia angkat, kemudian dia susui. Ini kisahnya ada di hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya. Jadi bukan kisah ngawang-ngawang gitu ya. Kemudian para sahabat melihat itu kaget gitu ya. Maksudnya itu kan anak yang nggak dikenal, tapi kok mau disusuin. Sementara kita tahu ya menyusui itu bukan hal yang mudah. Kemudian kata Rasulullah, nanya ke para sahabat dan ini cara mendidik Rasulullah sama sahabat nih bagus banget. Coba kalian lihat fenomena itu. Kemudian para sahabat melihat, kemudian noleh ke Rasulullah, kata Rasulullah, apakah menurut kalian ibu itu masuk neraka? Kaget kan para sahabatnya. Enggak, wahai Rasul, gimana mau masuk neraka, orang sayang banget ya sama anak yang nggak dikenal gitu. Kemudian kata Rasulullah, Allah itu lebih penyayang daripada sosok ibu itu. Jadi kita aja takjub ya dengan apa namanya kasih sayangnya seorang ibu yang nggak kenal ini siapa anaknya gitu. Sebentar ya. Nyol. Nggak bisa bobo ya. Jadi pada saat itu sahabat jadi takjub. Jadi takjub dengan bahwasanya Allah itu lebih sayang loh. Nah, jadi bisa mulai dari cerita-cerita dulu Mbak. Nah, jadi hari ini udah selesai nih Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian besoknya bahas tentang Malik Yaumidinnya. Nah, gitu Mbak dicicil satu-satu. Nah, kadang kita bukan mulai dari ayatnya Mbak, tapi dari diskusi dulu. Jadi kan waktu itu lagi sempat ngebahas tentang kalau apa namanya nikmat Allah itu ada banyak. Nah, kemudian anak saya bertanya. Nah, saya sambungin ke surat Al-Fatihah. Jadi kadang gitu Mbak, jadi bisa dua hal ya. Dari ayatnya kita bedah, cari kisahnya, atau yang awalnya bahas apa, kita kaitkan dengan surat itu. Itu bagi saya lebih mudah dan anak itu jadi kayak apa-apa Allah, apa-apa
di surat ini ada nggak Mi gitu. Jadi kayak apa namanya curious terus kayak pengen tahu terus gitu. Kurang lebih gitu Mbak. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Lina tips and triknya. Sebenarnya tuh ada ya buku yang menjelaskan tentang surat-surat dalam Al-Quran, terus ada gambarnya. Cuman saya pikir kayaknya kalau untuk anak-anak tuh perlu ada langkah-langkah yang lebih sederhana lagi gitu dengan aktivitas. Dan ini tuh udah, terima kasih banyak nih dapat insight-nya banget nih dari Mbak Lina. Insya Allah siap dipraktekkan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nisa. Mbak Lina, jazakillah khairan materinya. Mau tipsnya dalam tajdid niat, Mbak. Silakan Mbak Lina. Ya, Masya Allah. Jadi niat ya, benar-benar pertemuan keberapa saya pernah menyampaikan rubbama yukabbirul amal bisa bab aniyah. Bisa jadi amal kita yang kita kira sepele di mata Allah besar. Kenapa? Karena niat kitanya tulus. Ini yang paling fenomena kalau di lingkungan saya ini ya tentang sampah ya. Jadi Masya Allah nih masalah sampah ini tuh udah pusing banget deh. Kita bisa mulai dari hal terkecil ya ketika acara daripada ngedumel-dumel, ini siapa nih buang sampah di sini gitu. Apalagi saya sering jadi panitia acara, ya Allah sampah di mana-mana gitu, malu banget sama Allah ya. Kita sudah ditempatkan di bumi Allah, tapi kita membuat kotor gitu. Jadi saya buangin dulu, nanti lama-lama ada ibu-ibu yang ngikutin juga. Terus saya ajak sahabat ya kan kadang-kadang di tempat acara itu ada yang nggak dikenal ya, jadi kan kayak kurang enak gitu ini apa namanya ngasih taunya. Bisa juga sambil bercanda. Nah dari hal ngambil sampah aja ternyata kalau niat kita tulus itu Masya Allah berbobotnya tinggi. Jadi memang memperbaharui niat ya atau tajdid niat ini harus kita lakukan setiap kita mau melakukan amalan. Awalnya nih mungkin ada undangan buat saya misalnya, oh bahas ini gitu. Bisa jadi awal saya itu niatnya, wah ini yang saya sedang tekunin nih, saya senang banget. Bisa jadi di tengah-tengah, nauzubillah ada ujub gitu. Oh ya saya memang yang bisa gitu, nauzubillah kan. Jadi memang harus selalu diingat, harus selalu kita mengingat diri. Nah cara mengingat diri yang paling gampang itu adalah kita ingat bahwa sebenarnya yang kita punya ini punya Allah gitu. Kita dikasih harta, bisa beli apa yang kita inginkan, yang sebenarnya kehendak Allah ya. Kalau Allah tidak menyampaikan rizki itu kepada kita, memudahkan kita untuk mendapatkan, kita nggak bisa apa-apa banget. Jadi terus kita selalu merendah. Dan kalau bisa memang ini diucapkan. Kenapa? Jadi Masya Allah bagus banget memang sistem otak itu. Kalau kita ngomong dengan diri kita, itu sebenarnya kayak membuat setting ya sama otak. Nah ini bisa bentuknya doa. Paling bagus doa. Ya Allah, saya diundang acara ini bukan karena saya bisa, tapi karena memang Engkau yang membantu saya, lancarkan gitu ya. Bisa sambil doa, Robbana shrah lana sudurana, yang itu ya, wa yassir lana umurona. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tuh nggak punya apa-apa, jadi kita selalu memperbaharui niat. Nauzubillah jangan sampai ya kita mengira amal kita banyak. Kan itu ya ada ya kisahnya. Jadi dia mengira amalnya banyak ketika di akhirat dihisab, kok nggak ada apa-apa. Ternyata kata Allah, karena niat kamu tuh salah. Ya ada 3 orang. Dia mengira dirinya ulama, ternyata dia mengejar ilmunya itu agar dianggap menjadi ulama. Kedua, dia memiliki harta, tapi dia kira hartanya dia gunakan dengan kebaikan, tapi ternyata dihisap atau dihitung sama Allahnya ternyata dia sombong. Nah, jadi benar-benar harus hati-hati dengan niat. Itu kurang lebih Mbak ya. Jadi memang tipsnya kita harus merasa rendah terus nih. Benar-benar bukan karena apa-apa, bukan karena kita ini hebat, tapi karena Allah semata yang membantu kita. Kurang lebih itu Mbak ya. Semoga menjawab pertanyaan ya Mbak Nisa. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau misalnya udah nggak ada, ini Mbak Rina kita masih boleh bertanya di luar forum nggak ya? Kalau tiba-tiba nanti Saya habis. boleh nggak Mbak Indri terakhir baru nyampe rumah.
Oh, punten ini Mbak Imar ya? Iya, Oh, oke, silakan silakan jadi Mbak Imar, penasaran. silakan. Maaf ya, Silakan. jadinya ini jadi panjang waktunya. Jazakillah khair. Jadi tadi tuh penasaran soal hidayah, bahwa apa namanya, yang kita dapatkan nikmat-nikmat semuanya ini adalah termasuk hidayah dari Allah. Terus termasuk misalkan kita kayak tadi Mbak Lina jelaskan itu, ada info apa, terus kita merasa kita butuh, terus kita ikut, seperti itu juga hidayah dari Allah. Eh, Kadangkala di saya seringnya begini Mbak, eh, konsultasi dengan seseorang misalkan tentang apa ya, sebutlah tentang karir gitu, karir apa, memilih apa ya, mau mau mendalami bidang apa ya gitu ya. Terus kemudian pilihannya beliau menyarankan ini. Namun kata hati berbeda gitu. Nah, jadi bagaimana kita akhirnya menemukan bahwa yang hidayah Allah itu ternyata yang ini gitu. Gimana ya Mbak saya jelasinnya? Jadi kayak kata hatikah gitu, atau memang orang yang memang bisa dikonsultasikankah seperti itu sehingga apa ya, tepat gitu. Yang apa? Yang kita pengenkan itu seperti yang memang kita butuhkan seperti itu. Nangkap nggak Mbak Lina? Ayo berbelit-belit. Pengennya memang apa tadi saya tuh ingat banget poinnya, yang kita lakukan nanti ke depannya itu kalau memang itu hidayah Allah itu jadi kemudahan gitu. Tadi kayak ada hadisnya gitu. Ya nggak sih Mbak, yang Allah kasih jalan kemudahan untuk melakukan yang selanjutnya gitu. Jazakillah khair Mbak Alina. Semoga bisa dipahami itunya pertanyaannya. Makasih banyak Mbak Imar. Insya Allah saya menangkap ya. Jadi maksud Mbak ini ya, bagaimana kita tahu itu hidayah dari Allah gitu ya. Misalnya ketika ada dua dua hal, saran-saran dari seorang ahli begini, tapi kata hati kita beda gitu. Insya Allah untuk memutuskan suatu jalan, kita disyariatkan melakukan dua hal dulu Mbak. Pertama, istisyari. Jadi kita mengambil pendapat dari orang-orang yang ahli. Kedua, istikharah. Nah, jadi dua itu. Dua itu yang harus kita lakukan, biar kita nggak bingung. Dua hal ini ada dalilnya memang di dalam Islam. Pertama, kenapa istisyari? Karena kita belum tahu, belum ada bayangan. Contoh misalnya tadi Mbak, misalnya tentang profesi. Mbak juga pengen tahu apakah misalnya gajinya halal nggak, misalnya kedua pengalaman misalnya profesi di sana, apakah sebagai perempuan dipersulit nggak, sebagai perempuan yang berhijab, kayak gitu-gitu ya. Misalnya Mbak sudah tanya-tanya, korek-korek, kemudian di dalam hati, kok kayak ada nggak ini ya, nggak srek, ada sesuatu yang nggak srek, nah harus istikharah Mbak. Nah istikharah itu kita mengosongkan segala pilihan dulu Mbak. 2 rakaat niat istikharah, dan itu nggak harus malam ya. Kebanyakan orang-orang nganggapnya malam aja. Ketika dibutuhkan, misalnya pada saat hal sekarang mau istikharah ya silahkan. Ketika istikharah itu benar-benar ya Allah tunjukkan jalan yang engkau pilih ya, dengan cara menguatkan hati. Jadi nanti kita akan condong ke sesuatu hal, itulah jawaban dari istikharah insya Allah. Selama yang kita condongkan itu tidak keluar dari koridor Islam, itu silahkan ya, sifatnya boleh. Contohnya gini, pernah ada ibu-ibu yang cerita tentang ingin anaknya homeschooling tuh ke saya. Kan setiap orang wilayahnya beda-beda ya, saya nggak tahu ini ibu ini homeschoolingnya jenis yang pengen bagaimana, tapi ingin minta penjelasan ke saya. Nah, saya bilang, ibu tetap harus istikharah. Kenapa? Karena setiap orang tuh berbeda-beda, ada hal-hal yang kita nggak bisa samakan kan. Nah, dan juga apa namanya, dalam Islam ini ada yang sifatnya boleh. Jadi kalau mau homeschooling silahkan, mau sekolah formal silahkan, tidak ada larangan ya. Nggak harus homeschooling terus, nggak harus formal terus, nggak ada.
anjuran seperti itu nggak ada. Jadi memang sifatnya hal yang boleh-boleh itu kita bisa memilih nih bebas. Dan kita tahu ketika dalam hati kita setelah istikharah itu kuat, insya Allah itu petunjuk dari Allah. Tapi untuk suatu amanah, misalnya amanah profesi ya, jadi kalau misalnya ada seseorang yang Masya Allah orangnya solihah, senior kita nih misalnya bilang ke Mbak nih, Mbak Imbar tuh cocok di jabatan ini, mau nggak saya tempatin nih di jabatan ini? Nah itu biasanya disebut taufik. Jadi taufik itu sifatnya apa? Petunjuk yang hanya Allah berikan kepada orang tertentu aja. Kalau mbak-mbak yang lain belum tentu bisa di posisi itu, tapi untuk Mbak Imar, insya Allah itu bisa. Nah itu namanya taufik. Dan ini taufik ini spesial. Nggak semua orang bisa. Nah ini bisa kita merasa, oh ini berarti amanahnya dari Allah nih, bukan amanah dari senior saya, bukan amanah dari jabatan tertinggi di kantor, bukan, tapi ini dari Allah. Nah, jadi itu selama dalam koridornya tidak keluar dari syariat, ya, insya Allah itu termasuk hidayah dari Allah, Mbak. Kurang lebih itu ya. Jadi kita ada orang yang mencukupkan mengambil pendapat dari orang saja, saya nggak ngambil dari istikharah itu nggak bisa. Jadi tetap harus istikharah. Dan istisyarinya nggak hanya cukup ke satu orang, Mbak. Jadi boleh lebih ya. Apalagi nih misalnya berhubungan dengan penyakit nih. Kata dokter A begini, tapi kita ingin deh second opinion nih sama dokter lain, apakah memang ini. Nah, itu boleh banget. Jadi dari kumpulan istisyari itu, kumpulan dari hal itu kita bisa meneguhkan hati, oh, saya mau istikharah nih gitu. Apa ya pendapat Allah gitu. Kurang lebih gitu, Mbak ya. Mudah-mudahan membantu, Mbak. Semoga menjawab pertanyaannya Mbak Imar ya. Jazakallah Insya Allah. khair, Mbak Lina. Oke, alhamdulillah teman-teman. Ada lagi kah yang mau bertanya kepada Mbak Lina nih? Sesi terakhir nih. Mari kita optimalkan. Sebentar saya lihat chat dulu ya. Abang Oh, sini dari dipanasin dulu, Bang. Bang? dari chat nggak ada. Mbak Oke, Indri apa? tadi belum selesai kalimatnya Mbak Indri itu, boleh apa di luar forum, apa itu tadi? Oh iya, kalau misalnya nih Mbak tiba-tiba udah selesai nih Zoom-nya, terus tiba-tiba kita keinget, Sini aduh mau lupa kepanasin dulu harus sepatunya. nanya ini ya, harusnya ditanyain tadi ya, gitu ya. Nah itu boleh nggak ya Mbak Mbak Boleh Lina? banget, boleh banget, boleh Kita, banget. Saya justru senang, Mbak. Boleh itu banget, insya Allah. Nah teman-teman, nah itu ya sudah dijawab oleh Mbak Lina ya. Nanti boleh kalau misalnya ada yang masih punya pertanyaan, ditanya di luar forum juga boleh kalau tiba-tiba kepikiran gitu ya. Oke, kayaknya ini udah nggak ada pertanyaan lagi, Mbak. Di chat juga nggak ada. Sebelum kita tutup, mungkin aku coba simpulkan beberapa hal dulu, mungkin ya, Mbak Lina ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah itu tadi materi tadabbur Quran di ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Fatihah. Semoga 1,5 jam ini kira-kira ya teman-teman merasakan indahnya healing bersama. Karena sesungguhnya kebersamaan kita dengan Al-Quran harusnya menjadi sarana healing, kata Mbak Lina tadi ya, bukan malah menjadi beban. Nah, sebelum menutup forum kita pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dan beberapa insight ya yang saya dapatkan dari teman-teman. Yang pertama, Allah itu telah banyak menurunkan nikmat dan hidayah kepada kita, tapi sebenarnya kita nggak sadar ya, ternyata ya. Dan ini itu sebenarnya adalah hal yang mahal dan harus selalu disyukuri dan harus selalu terus dimintakan kepada Allah gitu ya. Dan tadi ada juga teman-teman yang menyampaikan, Mbak Imar yang menyampaikan ada hikmah ya mengapa Allah menempatkan kita di sebuah tempat gitu ya, kayak Mbak Lina di Mesir, Mbak Imar di Jepang gitu ya. Dan sehebat apapun manusia, tanpa fondasi Islam akan sia-sia gitu ya. Seperti hal yang tadi setelah disampaikan Mbak Imar, contohnya di Jepang ya. Gitu. Dan tadi juga saya catat insight hati-hati dengan niat. Ya. Tips tajdid niat, ya, memperbaharui niat harus dilakukan sebelum melakukan amalan. Kalau bisa diucapkan berupa doa ya, dan harus selalu diingat karena takut tiba-tiba ada ujub kita di tengah-tengah amalan kita. Dan terakhir tadi saya catat juga untuk memutuskan suatu hal bisa dilakukan dua cara, yaitu dengan istisyari atau mengambil pendapat orang ahli,
dan dengan istikharah ya, mohon kepada Allah untuk menguatkan hati dan mencondongkan kita kepada hal yang telah dipilihkan oleh Allah. Gitu teman-teman ya, dengan berakhir sesi ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian tadabbur Quran surat Al-Fatihah dari Rumin Quran IP Asia. Sungguh acara yang bermanfaat, semoga ke depan akan berlanjut lagi tadabbur Al-Quran dengan membahas surat-surat yang lain ya. Terima kasih kepada Mbak Lina Dewanto selaku narasumber kita. Nah, ini izinkan kami Mbak untuk mempersembahkan tanda terima kasih kami yang tidak terhingga atas ilmu yang telah Mbak Lina bagikan. Nah, berikut ini adalah sertifikat dari Ibu Profesional Asia kepada Mbak Lina sebagai narasumber Zoominar Tadabbur Al-Quran Surat Al-Fatihah pada bulan Agustus, dari bulan Agustus hingga November 2023. Mohon berkenan diterima ya Mbak Lina. Terima kasih banyak, jazakillah khair dan barakallah untuk segala ilmunya. Insya Allah semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Makasih banyak Mama semua, Masya Allah terharu nih sampai dibikinin sertifikat. Ya Allah, kasih banyak ya. Sebenarnya sih sertifikatnya ini tidak sebanding ya Mbak dengan ilmu yang sudah Mbak Lina sampai bagikan kepada kami. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Mbak Lina dan keluarga ya Mbak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih juga kepada Mbak Fiftarina sebagai PJ Rumin Quran dan tentunya teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bersama-sama meramaikan majelis ilmu kita pada siang hari ini. Alhamdulillah ya, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca istighfar sama-sama. Sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Asr, karena sesungguhnya Allah bersumpah dengan waktu yang amat penting karena sedetik pun tidak dapat diulang kembali. Semoga kita menjadi pengingat kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan teman-teman jika selama memandu acara ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Jazakillah khairan kasiran barakallahu fik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Makasih banyak semuanya. Sehat-sehat. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir Maaf lahir batin. batin.